فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Nabi SAW mensifatkan sifat Allah. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Lihat kalimat Nabi. Yang berucap bukan Abdul Malik, yang berucap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita itu turun. Ketika antum dengar kata turun, apa yang antum bayangkan? Kalau berbicara tentang makhluk, yang dibayangkan turun dari tangga, turun pakai lift, turun pakai eskalator, itu makhluk. Tapi kalau berbicara tentang diri Allah, jangan coba-coba untuk menghayalkan, jangan coba-coba untuk membayangkan, karena dia maha gaib, tidak kelihatan. Bagaimana mungkin antum bisa mensifatkan sesuatu yang nggak kelihatan? Apabila kita ingin mensifatkan sesuatu yang gaib, maka kita harus memiliki ilmu akan sifat yang sedang disifatkan. Yang maha gaib disifatkan apa? Turun. Ya sudah, kita katakan saja turun. Apa susahnya? Nabi sendiri yang mengatakan, Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah, Tuhan kita itu turun ke langit dunia. Kapan dia turun? Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam tersisa sepertiga waktu lagi. Anggap maghrib jam 6. Anggap subuh jam 4. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3. Ada berapa? 9 berarti kan. Jadi malam jumlahnya 9 jam. Dibagi 3 sekarang. 7, 8, 9 awal malam. Jelas sampai sini? Sepertiga awal malam. 7, 8, 9 10, 11, 12 itu tengah malam. Berarti 1, 2, 3. Nah ini yang dimaksud sepertiga malam terakhir. Dan Allah turun ke langit dunia. Siapa yang memberikan informasi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mutawatir dari Bukhari, Muslim dan juga Ahmad dan yang selainnya. Wa qauluhu, dia turun ke langit dunia. Kemudian dia katakan, Man yas'aluni fa'utiyahu. Apakah ada di antara hambaku yang meminta kepadaku? Fa'utiyahu, nanti aku kasih apa yang dia pinta. Man yad'uni fa'ajiba lahu. Ada enggak di antara hambaku yang berdoa meminta kepadaku, nanti aku akan kabulkan permintaannya. Man yaghfiruli, siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfira lahu, nanti aku akan ampuni dosa-dosanya. Ada atau tidak? Allah sedang mencari hamba yang sedang qiyam lail. Allah sedang mencari hamba-hamba yang bangun sepertiga malam terakhir, dia beribadah dan dia meminta, memohon kepada Allah, meminta kebutuhan-kebutuhannya, meminta ampunan daripada dosa-dosanya, dan meminta kepada Allah surga yang dijanjikan untuk hamba-hambanya yang saleh. Keyakinan kita ahlus sunnah, kita tetapkan, ya Allah turun ke langit dunia. Selesai. Gampang apa susah agama itu? Gampang sekali, tinggal percaya aja. Nabi katakan Allah turun, ya sudah, katakan turun. Enggak usah diutak-utak. Tapi mereka orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, satu, menganggap kita itu sebagai orang yang menyimpang. Loh kenapa? Karena kita menetapkan Allah turun. Padahal Nabi sendiri yang mengucapkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Yanzilu Rabbuna, Allah itu turun. Mereka katakan taharukan wa intiqalan. Mohon fokus.
Ini agak berat. Mereka katakan, oh berarti Allah gerak. Berarti Allah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum saya lanjut, ucapan orang ini bukan ucapan Ibnu Qayyim ya, tapi ucapan para penolak sifat. Allah bergerak, berarti Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Stop, sampai sini. Ini ucapan siapa? Nabi bukan. Para sahabat bukan. Bukan. Ucapan orang yang menyimpang. Kenapa mereka dikatakan menyimpang? Karena mereka tidak mengikuti metode Muhammad SAW di dalam menetapkan sifat. Mereka tidak mengikuti metode Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam menetapkan sifat bagi Allah. Tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan oh berarti. Tidak ada. Mereka semuanya taslim, menerima dengan sepenuh hati. Mereka dengan penuh keyakinan Allah turun ke langit dunia dan dia menawarkan 3 hal. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohonkan ampunan, aku akan ampuni. Dia tawarkan sepertiga malam terakhir. Itu akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah para sahabat, dan itulah akidah yang kita pelajari, yang kita yakini, walhamdulillah. Tapi ternyata mereka tuduh dengan kalimat apa? Oh berarti, lihat kalimatnya. Mereka mengucapkan kalimat ini karena akal mereka sudah mentasbih Allah. Mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau turun dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti yang disono kan kosong. Tuh, akal mereka. Dia nyamakan Allah seperti makhluk. Dia samakan Allah seperti orang. Ya kalau orang iya. Saya di rumah, keluar dari rumah berarti di rumah kosong karena saya satu. Kan gitu. Saya makhluk. Manusia punya keterbatasan. Tapi Allah, dia bukan makhluk. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha tinggi dari berbagai macam sifat-sifat yang rendah. Mereka mencoba ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka berpendapat seperti ini. Oh berarti kalau Allah turun ke langit, berarti. Gak mungkin. Akhirnya apa? Ditolak sifat turun bagi Allah. Bahaya atau tidak? Bahaya. Menolak Quran, menolak sunnah, apa hukumnya? Bahaya. Kalau dia menolak dalam rangka menentang, jelas kafir, beres. Tapi kalau dia menolak dalam rangka mentahrif, mentakwil, coba nebak-nebak, menyetir ayat sesuai dengan kehendaknya, itu tidak kafir, tapi tabdi', mubtadi', menyimpang orang tersebut. Berbahaya. Akhirnya mereka coba menolak sifat turun bagi Allah. Dengan apa mereka mencoba menolak sifat turun bagi Allah? Dengan akalnya. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti nanti Allah lebih kecil daripada langit. Langit lebih besar daripada Allah. Lihat, akal-akalan manusia. Padahal Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, was-samawatu matwiyatum biyaminih. Langit itu digulung. Bagaimana Allah menggulung langit? 7 langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jarinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu yumsikus samawati wal ard an tazula. Allah yang nahan. Dia menahan langit-langit dan bumi supaya enggak tubrukan. Jadi langit bisa ngambang, itu ada yang nahan. Siapa yang menahan? Allah. Apakah Allah dinaungi sama langit? Na'udzubillah. Itu akal mereka. Ketika ayat-ayat yang berbicara tentang sifat, mereka coba masukkan ke dalam akal-akal mereka. Mereka coba tebak-tebak dengan akal mereka, sama dengan penyimpangan. Hati-hati. Akhirnya mereka tolak sifat turun bagi Allah. Bagaimana mereka menolaknya? Mentahrif. Arti tahrif apa? Menyelewengkan makna yang zahir, yang sebenarnya kepada makna yang selain daripada makna yang zahir, atau selain daripada maknanya. Nuzul dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu turun. Yanzilu Rabbuna, jelas-jelas yanzilu ini fi'il mudhari mabniun ala dhamm. Fi'il mudhari dia mabni di atas atau di atas apa? Dhammah, karena tidak ada yang mendahului sesuatu. Simpelnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari kata setelahnya apa? Rabbuna dibaca dhammah.
Kenapa dibaca dhammah? Fa'il, pelaku dari perbuatan. Apa perbuatannya? Yanzilu, turun. Lantas siapa pelakunya? Rabbu, dibaca dhammah. Yang turun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap ngeyel. Yang turun bukan Allah. Mereka katakan yang turun adalah rahmat Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Gampang cara menjawabnya. Majtama'a fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid daripada masjid Allah. Terus apa? Yatluna kitabullah, dia baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dia mempelajari hukum-hukum Quran di tengah-tengah mereka. Terus illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi dengan rahmatnya. Rahmatnya nyampe masjid. Tapi di sini katakan apa? Cuma sampai langit ke dunia. Lantas apa manfaatnya hadis tersebut kalau begitu? Kalau dikatakan yang turun ke langit dunia itu rahmat Allah, apakah sebatas itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu turun setiap waktu, ya enggak? Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa may yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Allah sebutkan hujan itu rahmat. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kalian ketika datang kegelapan malam di daratan dan di lautan? Wa may yursilu riyah. Aku tanya kembali, siapa sih yang mengutus angin kepada kalian? Yang angin ini sebagai muqaddimah turunnya rahmatku. Hujan. Rahmat sampai bumi, nggak sampai langit aja. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah rahmat bisa ngomong? Kan di sini ngomong, iya nggak? Apa ucapannya? Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa ujiba lahu, aku akan kabulkan apa yang dia pinta. Man yas'aluni, siapa yang meminta padaku, fa'utiyahu, nanti aku akan kasih apa yang dia pinta. Ada lagi menafsirkan yang turun itu bukan Allah tapi malaikatnya. Ini lebih jauh lagi. Apakah pantas malaikat mengucapkan siapa yang minta ampun padaku, nanti aku akan kabulkan, atau nanti akan aku ampuni dosa-dosanya? Apa ada malaikat mengampuni dosa? Lebih ngawur lagi tafsirannya. Wa yusammuna ma wasafa bihi nafsahu minal yadi wal wajhi a'dha'an wa jawarih. Sebelum saya lanjut, paham gak sampai sini? Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat bagi Allah sesuai yang Allah sifatkan di dalam Quran. Ahlus sunnah menetapkan sifat bagi Allah sesuai yang disifatkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih. Al-Quran tidak menyebutkan sifat turun, tapi dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW memberikan informasi buat kita bahwasanya Allah itu sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Seperti apa turunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak akan pernah mengetahuinya. Wala yuhituna bihi ilman. Yang harus menjadi titik pelajaran yang pertama, antum harus mengimani apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Yang kedua, harusnya antum memburu sepertiga malam terakhir untuk qiyam, bangkit, sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak meminta kepadanya, karena dia tawarkan 3 hal. Siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang meminta dikasih, siapa yang mohon ampun diampuni. 3 perkara. Jelas sampai sini?